Duncan Kennedy, seorang profesor hukum di Harvard Law School, dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan Critical Legal Studies (CLS) yang muncul pada dekade 1970-an. CLS berfokus pada kritik terhadap pandangan tradisional tentang hukum yang sering dianggap netral dan objektif. Kennedy dan para pemikir CLS lainnya berpendapat bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Hukum menurut mereka bukanlah alat yang netral, melainkan seringkali digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Pandangan Kennedy tentang hukum cukup radikal. Ia menilai bahwa hukum tidak seharusnya dianggap sebagai sistem yang stabil dan konsisten. Sebaliknya, hukum seringkali menjadi alat yang digunakan oleh kelompok-kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam pandangannya, hukum juga penuh dengan ketidakpastian karena interpretasinya sangat bergantung pada konteks sosial dan politik yang berlaku. Selain itu, ideologi memainkan peran besar dalam cara hukum dibentuk dan diterapkan, yang seringkali membuatnya tidak adil bagi kelompok-kelompok yang lebih lemah atau terpinggirkan. Pemikiran Kennedy juga mencakup analisis kritis terhadap berbagai aspek hukum, seperti bagaimana aturan-aturan hukum bisa diterapkan secara formal, namun seringkali tidak sesuai dengan kenyataan sosial. Ia juga menunjukkan bahwa penalaran hukum tidak pernah sepenuhnya stabil, selalu ada ketegangan dan kontradiksi di dalamnya. Dalam konteks hukum Indonesia, pemikiran Kennedy sangat relevan. Banyak aspek hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Misalnya, dalam proses legislasi, lobi-lobi bisnis yang kuat seringkali memengaruhi pembuatan undang-undang yang lebih menguntungkan segelintir orang daripada masyarakat luas. Selain itu, akses terhadap keadilan di Indonesia seringkali terbatas bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum. Hal ini tampak jelas dalam berbagai kasus, termasuk korupsi, di mana meskipun ada undang-undang yang dirancang untuk melawan praktik tersebut, pelaksanaannya seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi.